kenalan dulu nih. Ini ada si Gendut, ya. Ini kucingnya tetangga yang suka datang ke sini. Jadi turun nih. Dan saya kasih ke teman-teman semua. Gendut, mau. Sini. Pada saat kita menggesek di biola itu kadang-kadang ada suara kayak krek, ya, terutama buat teman-teman yang baru mau belajar, misalnya oh my god, Gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Inspirasi for School. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi suara krek pada suatu gesekan biola. Oke, jangan kemana-mana. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung perkembangan channel YouTube saya. Yuk kita mulai saja. Oke, hal-hal apa saja yang menyebabkan suara krek pada suatu gesekan biola, yaitu pertama adalah hairbow-nya, ya. Jadi diusahakan hairbow ini dia tidak terlalu kencang juga, bownya ini kalau diputar nggak terlalu kencang juga, hairbow-nya nggak terlalu kendor juga. Ini biasa ukurannya tuh kurang lebih 1 ruas jari, ya. Setiap orang yang memakai biola masing-masing karena kan ukuran biola beda-beda, jadi pasti ruas jarinya juga beda-beda, ya. Jadi itu kurang lebih 1 ruas jari, biasanya bagian tengah dari bow masing-masing, ya. Jadi itu satu yang menyebabkan suara krek pada gesekan biola. Jelaskan dulu, suara krek yang saya maksudkan itu adalah seperti ini. Itu adalah suara krek pada saat kita membuat gesekan biola. Biasanya sih buat biola pemula, ya. Kayak saya juga awal-awal biasa kayak gitu. Bahkan kadang-kadang masih keselip kayak gitu juga, ya, kalau terlalu semangat. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah tekanan pada ini. Ada jari telunjuk kalian pada saat kalian mau melakukan gesekan, ini berpengaruh juga, terutama untuk gesekan di bagian bawah, ya, bagian bawah dari bow kalian. Ini kalau saya dulu di video saya yang sebelumnya saya pernah bilang kalau bisa nggak usah ditekan, karena kalau di bagian bawah ini biarkan dia ditekan sama berat dari si bownya itu sendiri, ya. Jadi ya bagian bawah ini, hairbow-nya ini, ya, nggak usah ditekan, biarkan dia ditekan oleh kayu dari bownya ini sendiri. Untuk bagian bawah, beda kalau di bagian atasnya, ya. Kalau di bagian atasnya ini kalian harus lebih menekan jari telunjuk kalian. Kenapa dia harus ditekan? Yang pertama memang supaya suaranya bunyi pasti. Kedua, mencegah getaran, ya. Jadi kalau kita kurang tekanan di sini di jari telunjuk pada saat kita tekan bagian atasnya ini, itu akan menyebabkan bow agak bergetar, ya. Jadi itu pengaruh juga di tekanannya. Oke, kalau di bagian bawah semakin lama semakin tidak ditekan. Kalau bagian atas dia dari tekanannya mulai pelan-pelan sampai agak kuat ditekannya, ya, tergantung. Kalau kalian udah merasa nggak bergetar, berarti dia udah pas itu tekanannya dari jari telunjuk kalian. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah kecepatan dari kita menggesek dari biola, ya. Kalau kita geseknya terlalu kaku, terlalu pelan, itu berpengaruh juga, ya, ke suara krek pada biola. Misalnya kayak gini. Ini saya nggak tekan, ya, teman-teman, ya. Dia masih krek juga. Makanya saya bilang pengaruh di kecepatan juga, ya. Jadi kalau dia terlalu slow juga, terlalu kita kayak ragu-ragu gitu, dia akan menyebabkan krek juga. Nah itu saya udah nggak tekan, ya. Yang kedua tadi saya bilang tekanannya, ya. Kalau dia selama kita nggak tekan bagian bawahnya, dia nggak akan krek. Nah
bawahnya ini saya nggak tekan ya. Pas saya masuk ke bagian bawahnya saya nggak tekan, jadi saya biarkan tekanannya itu dari si berat bawahnya itu sendiri. Oke, seperti itu ya pengaruh. Kemudian saya bilang tadi kalau kita tekan itu pengaruh juga, tekan. Kalau kita tekan, ini saya nggak tekan tadi, saya nggak tekan, pas saya tekan jadi berat ya. Jadi itu tadi ya pengaruhnya ada 3. Yang pertama itu adalah herbonya sendiri, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor juga. Kemudian yang kedua itu adalah penekanan dari ibu jari ini. Kalau di rows bagian bawah saya sarankan untuk semakin lama semakin kecil, bahkan tidak usah ditekan. Dan yang ketiga itu adalah pengaruh dari kecepatan. Kecepatan juga bisa menyebabkan kerak pada gesekan biola. Jadi untuk menghindari itu semua, yang pertama kalian harus latihan gesek ya. Sebelum main lagu, kalian usahakan untuk latihan gesek dulu. Bolak-balik 10 kali nggak apa-apa deh ya. Jadi pengaruh itu kecepatan. Kalau kalian mau atur kecepatannya pakai metronom itu juga lebih bagus ya. Jadi kan lebih terarah lagi nanti. Kalau untuk yang lainnya kan nggak tahu ya, kayak lombok harusnya sih udah bisa ya. Mungkin kalau ada teman-teman lainnya mau menambahkan pengaruh gesekan atau krek itu apa aja penyebabnya, jadi teman-teman bisa komen di bawah juga ya. Kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar juga.